Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah berserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Marilah mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami,
agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan yang memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Perjanjian Lama, 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23 sampai dengan 31. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan kebiasakan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 dan 2, Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih. Kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya
menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup memilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kiranya kami, dan baharuilah kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Perjanjian Baru, Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Roma 5 ayat 1 ayat 5 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan khusus yang diantar ke depan untuk mendukung pelaksanaan persidangan Majelis Sinode BNKP ke-60 tahun 2022. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan, mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai dengan 4, hidup kita yang benar. Hidup kita
3 ayat 1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berteman, janganlah tertegun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Ya Ezumani. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di atas kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, hingga Engkau memberikan kesehatan bagi kami semua. Dan hari pagi ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami untuk kegunaan di rumah-Mu. Kau berkati Bapa, agar menjadi persembahan yang baik dan harum di hadapan-Mu. Bagi juga yang mengelola persembahan ini Tuhan, Engkau berkati Bapa, agar menjadi sumber untuk meluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2. Firman Allah jayalah. Firman Allah jaya.
Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan anugerah-Mu yang telah kami alami dalam kehidupan kami. Selama 1 minggu ini Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah memberikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan saat ini Bapa, kami hadir di hadapan-Mu. Kami bersekutu di hadapan-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Kami memohon Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami. Berikanlah kami ketenangan. Terlebih kami dalam mendengarkan firman-Mu. Baik kami yang berkumpul di rumah-Mu saat ini. Demikian juga umat-Mu Tuhan yang beribadah di rumah secara live streaming. Mari Tuhan berkati. Sehingga firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami bisa memahami dan mengertinya. Dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yahobu, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat langit di atas, kita menyaksikan langit biru, kita melihat awan putih, kita bisa melihat pelangi sehabis hujan, kita bisa melihat bulan dan bintang-bintang pada malam hari. Apakah kita pernah berkata di dalam hati kita masing-masing, sungguh alangkah indahnya ciptaan-Mu Tuhan? Atau mungkin kita ibu-ibu, anak-anak gadis, ketika kita memetik setangkai bunga mawar, atau mungkin kita dia-diai bunga lalu kita berdecak kagum karena kita menyaksikan bagaimana Tuhan menciptakan begitu indah bunga itu. Kita memperhatikan bentuk bunganya, aromanya, warnanya, dan kita berkata, Tuhan, sungguh dahsyat karya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan,
dari sekian banyaknya ciptaan Tuhan yang begitu besar, yang begitu mengagumkan, yang begitu indah, yang begitu luar biasa, maka firman Tuhan memberitahu kita bahwa ada satu ciptaan Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Dan Tuhan mengatakan amat baik. Tuhan menganggap sebagai sesuatu yang sangat spesial. Tuhan menjadikan dia mahkota ciptaan. Siapakah dia? Yaitu tidak lain daripada manusia itu sendiri. Dan siapakah manusia? Yaitu kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, di sini disampaikan kepada kita bahwa manusia diciptakan, dijadikan berbeda daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau kita menyaksikan bulan bintang, kita melihat indahnya bunga, kita melihat luas terhampar luas, laut terhampar luas, dan kita menyaksikan banyak keajaiban-keajaiban yang sudah Tuhan lakukan. Tetapi justru disampaikan kepada kita bahwa di antara semua ciptaan yang Tuhan jadikan, maka manusia dikatakan sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Kita dijadikan berbeda, Bapak Ibu. Tentu kita bertanya, apa yang membuat manusia berbeda? Mengapa Tuhan begitu mengistimewakan manusia ini daripada ciptaan lain? Firman Tuhan memberitahu kita, dan firman Tuhan ini merujuk pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, bahwa di situ dikatakan manusia itu dijadikan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, lalu memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan membuatnya hampir sama dengan Allah. Maksud daripada kita segambar dan serupa dengan Allah, yaitu ketika dikatakan dari Kejadian pasal 2 ayat 7 bahwa Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, yaitu demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Allah menciptakan manusia itu, Bapak Ibu, di situ dikatakan, di situ diberitahu kepada kita bahwa Tuhan menghembuskan nafas hidup di dalam hidung manusia itu. Sehingga apa yang terjadi? Dari nafas yang kita sebut dengan roh, yang telah dihembuskan Tuhan di dalam hidup kita, yang membuat kita berbeda dari makhluk lain. Dan ini menyampaikan kepada kita bahwa kita benar-benar ditempatkan serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian Allah menempatkan manusia itu sebagai penguasa atas alam semesta. Inilah yang membedakan kita dari makhluk lain, Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan membuat kita berbeda dari ciptaan yang lain. Dia memberikan kita nafas kehidupan, dan kemudian Dia memahkotai kita, memberikan kita kuasa, memberikan kita tanggung jawab, memberikan kita kemampuan untuk memerintah, mengolah, menguasai seluruh harta kekayaan Allah yang ada di alam semesta ini. Dan kesegambaran dan rupa Allah dengan kita, Bapak Ibu, juga menyampaikan bahwa manusia memiliki hubungan yang khusus secara pribadi antara Allah dan manusia, yaitu Allah dapat berfirman dengan manusia. Allah dapat menyampaikan tujuan-tujuannya kepada manusia. Allah bisa menyatakan, melakukan perjanjian dengan manusia kepada orang-orang yang dipercayainya. Dan dengan demikian juga manusia dapat langsung berkomunikasi dengan Allah. Manusia bisa
menyampaikan segala permohonan. Manusia dapat menyampaikan segala isi hatinya kepada Tuhan. Bagaimana dengan ciptaan lain? Apakah dibuat seperti itu? Tidak. Hanyalah manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Inilah yang melatar belakangi pemazmur, yaitu Daud, melantunkan nyanyian yang begitu indah kepada Tuhan. Dia terkagum-kagum atas ciptaan Tuhan, atas karya Tuhan yang luar biasa. Dan lebih daripada itu, dia terkagum-kagum karena justru Tuhan menjadikan manusia berbeda daripada ciptaan lain. Sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan. Daud berkata dan bertanya kepada Tuhan di sini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini di ayat yang kelima. Bahkan kita melihat Bapak Ibu, dari ayat yang ketiga di situ dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Daud telah mengalami sendiri bagaimana Allah mengistimewakan manusia itu, yaitu ketika Allah memilih Daud untuk memerintah bangsa Israel. Bahkan di dalam kelemahannya, di dalam kekurangannya, Allah telah menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu ketika Allah memberikan kemenangan kepada Daud ketika dia berhasil mengalahkan Goliat itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan, manusia yang hina bisa diangkat derajatnya. Manusia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Ketika Daud berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang engkau tempatkan, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tentu pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, seringkali kita merasa kita ini lemah, kita tidak ada apa-apanya, kita ini tidak mampu. Tetapi mengapa justru memilih kita? Mengapa justru mempercayai kita menjadi alatnya, menjadi hambanya, menjadi seorang pemimpin, menjadi pengusaha, dan lain sebagainya. Ingatlah, mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, yang disimbolkan diartikan sebagai kelemahan daripada manusia itu sendiri. Tetapi justru Allah meninggikan dia. Allah mengangkat manusia. Allah menjadikan kita wakilnya di dunia ini untuk memelihara alam ini, untuk berkuasa atas segala ciptaan buatan tangan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan, kalau Daud bertanya dan kagum mengapa Allah yang agung dan besar itu begitu memberi perhatian kepada manusia dibandingkan dengan ciptaan lain. Manusia tidak ada apa-apanya dengan ciptaan lain, tetapi justru Allah karena begitu mengasihi manusia, karena Allah menjadikan manusia sebagai wakilnya, maka Allah menempatkan kita sebagai rekan, sebagai relasi daripada Allah itu sendiri untuk memelihara alam semesta ini. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, dari Mazmur pasal 8 ini menunjukkan bahwa kemuliaan Allah terlihat nyata pada manusia. Manusia diciptakan dengan kapasitas sekaligus tujuan ilahi yang mewakili Allah di muka bumi ini. Jadi ada dua hal yang mendorong kita, Bapak Ibu, yang harus membuat kita sadar karena Tuhan telah mengistimewakan kita. Yang pertama, apakah itu?
yaitu mari kita selalu memuji Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Inilah poin pertama yang mau disampaikan kepada kita dari firman Tuhan ini. Jadilah pribadi-pribadi yang memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Seringkali orang membanding-bandingkan dirinya dengan sesamanya. Dia melihat sesamanya begitu cantik luar biasa. Bodinya aduhai luar biasa. Dia melihat sesamanya, loh kenapa dia berhasil? Kenapa saya tidak? Terkadang dia mengatakan, mengapa teman saya itu dia badannya lebih tinggi daripada saya? Seperti saya kan pendek. Lalu saya melihat, loh dia tinggi. Mengapa hidungnya begitu mancung? Mengapa rambutnya lurus? Dari ketidakpuasan ini Bapak Ibu, banyak orang yang mengubah penampilan dirinya yang menurut dia lebih baik. Melakukan operasi plastik. Mencoba membuat penampilan lebih luar biasa lagi. Tapi Bapak Ibu, itulah bukan ukuran. Itulah bukan standar bagi Tuhan melihat kita serupa dan segambar dengan Dia. Tapi justru di sini Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan telah menjadikan kita segambar dan serupa dengannya, maka ingat Tuhan berkata, amat sangat baik. Maka kalau ada orang yang mengatakan si buruk rupa dan si cantik, itu adalah menurut ukuran, pandangan, penilaian manusia. Tapi ingat bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Jangan pedulikan Bapak Ibu ketika ada yang menghinamu. Jangan ada yang menganggap, oh saya ini rendah. Ketika ada orang yang merendahkan dirinya, ketahuilah kita segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kita adalah imago Dei Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh saya ini tidak sempurna, saya ini tidak cantik, ketahuilah bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Justru Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah memandang, oh ini cantik, oh ini ganteng, oh ini baik, oh ini kaya, dan sebagainya. Tidak. Dia memandang kita semua sama. Dia melihat kita adalah gambar dan rupanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara kasihi Tuhan, dari segala kelemahan dan kekurangan kita, mari menghargai dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Mari memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mari menempatkan diri kita sebagai yang dikehendaki Tuhan di atas bumi ini. Tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu bahwa Tuhan menempatkan manusia itu sebagai penguasa atas alam semesta. Maka makna daripada menguasai ini bukan dalam arti kesewenang-wenangan, namun lebih kepada tanggung jawab untuk mengelola seluruh ciptaan dengan bijaksana. Tapi apa yang terjadi? Seringkali Bapak Ibu, banyak orang yang menunjukkan dirinya sebagai penguasa dengan menunjukkan taringnya dalam menguasai segalanya, menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kebolehannya, menunjukkan kepintarannya dengan merampas apa yang bukan menjadi hak miliknya. Kita boleh memelihara, kita boleh mengolah, kita boleh menguasai, tetapi atas dasar kehendak Tuhan. Banyak orang lupa diri. Oh, Tuhan sudah menyerahkan segala sesuatu bagi saya. Tuhan telah memberikan ini bagi saya. Lalu dia berkata, segala sesuatu saya boleh miliki.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, banyak orang mengklaim bahwa apa yang dimilikinya adalah milik seutuhnya. Sehingga apa yang terjadi? Muncul keserakahan, muncul ketidakpuasan dengan memperluas, dengan merampas segala sesuatu. Adul aidania Bapak Ibu, itaria fabunu niha bawa madeni tanah, bereiwae, hegudae, tanah hegudae. Menguasai. Apakah tanah di bawah sampai mati? Tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Tuhan mengkehendaki kita di sini, Tuhan mengharapkan kita di sini supaya kita tidak merusak alam ciptaannya, segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan begitu indah. Tetapi Tuhan mau, mari kita menjaga, melestarikannya, memeliharanya dengan baik. Kalau kita melihat sekarang, manusia bukan lagi memelihara, melestarikan alam. Penebangan pohon sembarangan. Sehingga apa yang terjadi? Erosi, banjir di mana-mana. Membuang sampah sembarangan. Kita sudah mengotori alam ini. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus menyadari itu. Tadi dikatakan, mari menempatkan diri kita sebagaimana dikehendaki Tuhan di atas bumi, yaitu menjadi wakil Allah di dalam memelihara alam ini. Sehingga apa yang terjadi ketika kita sudah melakukan ini Bapak Ibu? Bukankah kita menjadi nyaman? Bukankah kita menjadi tentram? Bukankah kita menjadi damai sejahtera? Tuhan menginginkan kita untuk melakukan itu Bapak Ibu. Karena kita telah diberi mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Untuk mengelola alam ini supaya menjadi wadah yang asri dan harmonis. Demikian juga kita diingatkan untuk menghargai sesama. Ada sebuah lagu yang mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Jangan ada istilah mengingini di dalamnya. Kalau kita mengasihi sesama kita, bantulah dia dengan apa yang bisa kita lakukan. Jagalah dia, jagalah harga dirinya, hormatilah dia, terimalah dia. Tapi seringkali Bapak Ibu kita tidak mengasihi sesama kita dengan kasih Allah. Tetapi kita mengasihi manusia dengan keinginan kita sendiri. Sehingga kadang kita mengubah sifat pribadi karakter orang lain seperti apa yang kita mau. Kita mengingini dia ini supaya dia menuruti segala keinginan kita. Jangan Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak, kasihilah istrimu dengan kasih Allah. Bertanggung jawablah kepadanya. Kepada anak-anak, kasihilah mereka, cintailah mereka dengan sepenuh hati. Orang tua harus mengasihi anak. Jadi Bapak Ibu, bapak-bapak jangan melirik kiri kanan. Kenapa? Kita sudah diberikan Tuhan. Apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi milik kita, maka mari mengasihi itu. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kita selalu diingatkan untuk menjadi anak-anak Allah yang bertindak dan berlaku sesuai dengan firman-Nya. Jadi mari mengagungkan nama Tuhan, mari selalu memuji nama Tuhan, mari berkata dalam hati, Tuhan, Engkau sungguh mulia dan agung di dalam kehidupan kami. Ayat hafalan berkata kepada kita dari Mazmur pasal 8 ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama 3 ya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami tahu betapa berharganya kami di mata-Mu. Engkau telah mengistimewakan kami dengan memberi kami Roh-Mu yang hidup. Dan mari Bapa, mampukanlah kami untuk selalu menghargai diri kami sendiri, menghargai sesama kami sebagai gambar dan rupa Allah, dengan mengasihi sesama kami sebagaimana Allah mengasihi kami. Terlebih dalam tugas dan tanggung jawab, karena Tuhan telah memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Mari ingatkan kami Bapa, bagaimana kami mengelola, memelihara, menguasai apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Karena Tuhan telah menjadikan kami sebagai wakil-Mu di dunia ini. Maka Tuhan Yesus, tolong kami, taruhkanlah dalam hati kami roh yang takut Engkau, roh kebenaran, agar kami benar-benar melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Segala kuasa si jahat yang ingin mengganggu ketenangan kami, yang ingin memisahkan kami dari kasih-Mu, di dalam kami melakukan firman Tuhan, mari Bapa, jauhkanlah itu dalam kehidupan kami. Lawanlah seteru-seteru kami, agar kami dimenangkan di dalam iman kepada Yesus, dan kami benar-benar menjadi ahli waris bagi Tuhan yang akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan
selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih kepada khusus saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah, kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 19 Juni 2022, pengkhotbah akan dilayani Bapak Pendeta Yaman Zega STH Emin, liturgos oleh Bapak Ama Kristi Zebua. Bahasa yang digunakan dalam bahasa Nias. Untuk para pelayan majelis lainnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di Gereja BNKP Jemaat Jakarta pada Minggu 19 Juni 2022, lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3, dan lingkungan 6. Komisi Bapak, dalam rangka menyambut HUT BNKP Jakarta ke-62 tahun, Komisi Bapak ikut memeriahkan dengan menyelenggarakan kegiatan perlombaan antar lingkungan dalam bentuk olahraga dan kesenian. Biaya pendaftaran masing-masing lingkungan sebesar Rp500.000 untuk seluruh peserta perlombaan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Koordinator Olahraga Bapak Ama Jonathan Warubu dan Koordinator Kesenian Bapak Ama Sonia Harefa. Komisi Perempuan, diberitahukan ibadah atau PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 setelah selesai ibadah secara tatap muka di ruang Nehemia Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pemberita firman Tuhan oleh Ibu Ina Keiko Zebua dan liturgos oleh Ibu Ina Ivan Warubu. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 1. Diberitahukan ibadah PA lingkungan 1 akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak SNK Ama Ina Tommy Lauli, bertempat di Taman Royal 3, Klaster Palem, Jalan Palem 5, nomor 33, Tangerang Kota, pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 14 WIB. Diharapkan segenap anggota lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita yang lahir. Telah lahir anak keempat dalam keluarga Bapak Ama Ina Libet Daily lingkungan 6 pada hari Selasa 7 Juni 2022 di RS Jati Sampurna, Bekasi. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan kembali persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 12 Juni 2022 pukul 12 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat dan BPPJ BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini periode 3 Juni sampai dengan 10 Juni 2022. Total penerimaan sebesar Rp62.196.272. Total pengeluaran sebesar Rp34.781.786. Saldo akhir sebesar Rp146.671.673,80. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 6 Juni sampai dengan 12 Juni 2022 berjumlah 14 orang. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk renungan harian, Bapak Ibu dapat membaca di Warta Jemaat untuk dibaca di rumah masing-masing. Terima kasih. Salam.
Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 416 ayat 1 dan 2, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing dengan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa aja aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong dan memberkati kami. Engkau telah memampukan kami melewati hari kami demi hari. Sekalipun ada banyak cobaan, ada banyak penderitaan yang kami alami di dunia ini, sebagai ujian atas iman kami, yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi karena Tuhan terus menolong, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memampukan kami, sehingga kami juga bisa melewatinya dengan penuh sukacita. Mari Bapa, ajarlah kami untuk selalu berserah diri di hadapan Tuhan, untuk selalu menaruh harapan kami kepada Tuhan, dan mengandalkan selalu kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau begitu mulia dan begitu agung dalam kehidupan kami. Kami juga menyadari Bapa begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa kami di hadapan. Mari Tuhan, ampunilah kami, sucikanlah kami, layakkanlah kami saat ini untuk memanggil Engkau Bapa, agar tidak menjadi penghalang berkat-Mu Bapa, bagi kami yang merindukan berkat-berkat-Mu, bagi kami yang merindukan lawatan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, anugerahkanlah kami hati yang selalu mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami selalu memperkatakan firman-Mu dan merenungkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Bapa atas pertolongan-Mu kepada kami. Kami seluruh hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani pada hari ini. Mari Tuhan Engkau berkati. Mari Tuhan mampukanlah kami, agar di hari yang akan datang, ketika kami bisa bertugas dan melayani kembali, kami dimampukan untuk melayani dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Jakarta. Mari juga Tuhan Engkau berkati mereka. Berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga. Mari Tuhan Engkau berikan kerukunan dalam sebuah keluarga, agar mereka juga selalu bergandengan tangan. Mereka selalu sekata, selalu sehati sepikir di dalam memuji dan memuliakan Engkau. Berkati setiap orang tua, supaya menjadi teladan, menjadi panutan bagi anak-anak. Berkati anak-anak juga Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang selalu hormat kepada orang tua, dan selalu mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus, terkadang kami takut, terkadang kami khawatir akan masa depan anak kami, tapi kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan.
Mari Tuhan bimbing dan arahkan hati anak-anak kami, agar mereka selalu menurut apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Dan jadikanlah kami orang tua, menjadi orang tua yang mampu mengajarkan kebenaran akan firman-Mu kepada anak-anak kami. Sehingga kelak anak-anak kami juga menjadi alat-Mu Tuhan di dalam mewartakan firman-Mu. Masa depan yang baik berikan kepada anak-anak kami. Berkati juga pekerjaan setiap anak-anak Tuhan di Jemaat Jakarta. Berkati usaha mereka. Biarlah dari berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka, mereka juga bisa mempersembahkannya kembali kepada Tuhan sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhan, sebagai hormat mereka kepada Tuhan. Bahkan biarlah mereka senantiasa mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari Tuhan anugerahkan kepada mereka umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan Tuhan berikanlah mereka hikmat-Mu, agar mereka juga senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Dan ajarlah mereka menghitung hari-hari mereka, agar mereka boleh beroleh hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga Ama Ina Lisbeth Daily, yang telah menerima berkat Tuhan melalui kehadiran anak mereka, yaitu anak keempat, anak perempuan. Mari Tuhan berkati keluarga ini, berikanlah kesehatan, terlebih kepada anak kami yang Tuhan telah anugerahkan dalam keluarga ini. Biarlah Tuhan memberkati tumbuh kembangnya, Tuhan memberikan dia kesehatan dan umur yang panjang, agar melalui anak ini juga Tuhan, nama-Mu nanti kelak dimuliakan. Berikan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Mari Tuhan, Engkau berikan apa yang mereka minta di dalam doa dan pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Ina Selin, orang tua kami Bapak Amarisdam, orang tua kami Bapak Amahrista, orang tua kami Bapak Amanoni, Bapak Ama Keiko. Kami juga berdoa untuk Bapak Mahelan yang masih terbaring lemah di rumah sakit, Bapak Ama Jonathan, Bapak Ama Albert, dan Erlina Lawling. Demikian juga anak-anak dari Bapak Ama Fania Zeka. Bahkan saudara kami Ama Grace La Rosa Dinias. Tuhan Yesus, angkatlah tangan-Mu untuk menjamah segala sakit penyakit mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Mari nyatakan mukjizat-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Berkati setiap obat, berkati setiap makanan yang mereka konsumsi, agar mereka merasakan sukacita daripada Tuhan dan merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan berikanlah mereka ketabahan, kesabaran untuk menerima semuanya ini, sehingga mereka Tuhan semakin teguh di dalam iman. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh hamba-Mu, pelayan mulai dari Satuannya Keriso, pengurus komisi-komisi, dan juga setiap kegiatan di lingkungan 1 sampai 6. Mari juga Tuhan Engkau berkati, mampukan mereka Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka sebagai bentuk kepercayaan Tuhan kepada mereka, agar mereka juga dengan hati yang tulus bisa menyerahkan hidup mereka sebagai hamba-Mu di dalam melayani, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar jemaat Tuhan juga semakin bertumbuh di dalam iman. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan tahap ketiga gedung pendukung pelayanan BNKP Jemaat Jakarta. Mari juga Tuhan Yesus berkati, Engkau berkati setiap tukang yang bekerja, bahkan Engkau berkati Tuhan gedung, biarlah benar-benar siap dan akan bisa digunakan ketika sudah Tuhan izinkan boleh dipakai. Terlebih kerinduan kami agar lantai 2 Bapak, bulan 7 bisa dijadikan sebagai tempat ibadah bagi anak-anak kami, komisi pelayanan anak. Dan kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan, sehingga tepat pada waktu Tuhan semuanya akan siap. Demikian juga kami berdoa untuk program kerja BNKP Jemaat Jakarta. Mari juga Tuhan Engkau berkati, biarlah program ini bisa berjalan dengan baik, dan semuanya Tuhan bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga para pelayan di Restoran 45 dan juga di Sinode BNKP. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka
kepemimpinan yang baik, kemampuan yang baik, hikmat yang daripada Tuhan Engkau anugerahkan kepada mereka, agar mereka juga Tuhan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tuhan, mari Engkau berikan kebijaksanaan, berikanlah mereka kepemimpinan yang baik, agar mereka juga bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, merasakan damai sejahtera lewat orang-orang yang Tuhan telah pakai, lewat orang-orang yang telah Tuhan pilih menjadi pemimpin-pemimpin kami. Tuhan Yesus, sidang majelis jemaat yang akan kami laksanakan sebentar lagi selesai ibadah ini, kami mohon Tuhan berkati. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, naungilah kami, agar apa yang kami lakukan pada saat ini nanti melalui sidang majelis jemaat dapat diambil sebuah keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu bersama dengan kami selama kami melakukan persidangan. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan berpisah-pisah dari rumah-Mu. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menolong kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat, dan kami boleh berkumpul kembali dengan keluarga kami. Inilah hidup kami, dan doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi